Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari 10 petak toko di pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat terbakar. Api dengan cepat membesar dan petugas kesulitan memadamkannya karena banyak toko yang dilindungi teralis besi. Kebakaran besar terjadi di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Selain itu, toko dengan teralis besi pun menjadi penyebab kesulitan petugas memadamkan api yang merambat ke bangunan lain. Warga yang panik, barang dagangannya ikut hangus terbakar, langsung berusaha menyelamatkan dengan mengeluarkannya dari toko. Kondisi bahwa api itu berada di tengah-tengah. Jadi pertokoan ini sangat luas. Ya, jadi api yang kita padamkan itu berada di tengah-tengah. Demikian. Apa kesulitannya, Pak? Kesulitannya karena semua toko ini sekarang pakai terali besi, ya, dan banyak yang kosong. Pak, ini kita agak susah masuk ke dalam. Sebanyak 10 kios toko tekstil, toko buku, dan elektronik ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu toko yang berada di lantai 2. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah korban terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak berusia 8 dan 3 tahun. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta 2 anak berusia 8 dan 3 tahun, kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah korban akan dilakukan proses autopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini, sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar. Jasad keempat korban ditemukan di lantai 2 rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim DVI Pudokes Polri berhasil identifikasi 8 dari 9 jasad korban kebakaran pabrik Bekasi yang terjadi pada pekan lalu. Sebanyak 7 jenazah dipulangkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 jenazah menyusul kemudian. Isak tangis pihak keluarga mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban kebakaran pabrik Bekasi di Bantara, Bekasi, Jawa Barat. Genap 1 pekan, polisi berhasil identifikasi korban atas nama Rahmat. Almarhum Rahmat diketahui bekerja sebagai operator forklift di pabrik tersebut. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum langsung disolatkan di masjid terdekat dan dimakamkan di TPU Sawo Kecik, Penggilingan, Jakarta Timur. Jenazah Rahmat dan 6 korban lain dibawa pihak keluarga usai proses serah terima yang dilakukan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah proses identifikasi usai. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada
perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Nah, ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa oleh bis. Tapi nanti semua akan diserahkan 8-8-nya ke perusahaan. Dari 8 jenazah yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa ke pihak keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya dibawa hari ini. Tim DVI Pustokas Polri berhasil mengidentifikasi 8 dari 9 jenazah korban melalui DNA dan gigi. Tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Rumah sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 kotak berisi body part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Diketahui kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 22 orang diamankan kepolisian Resor Metro Tangerang Kota pasca aksi warga yang merusak dan menjarah belasan truk tanah di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan orang yang diamankan adalah usia remaja, bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Masih masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan, bahkan melawan. Hingga akhirnya Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Tadi malam juga mengamankan 22 orang ya, yang terkait kemarin masalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum ya ini ya. Tentunya saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mereka ini usianya masih di bawah umur atau ya, kebanyakan masih remaja ya. Masih rata-rata remaja semua. Di hari yang sama, aksi penjarahan truk tanah terjadi di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio, hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Rentetan aksi ini dipicu emosi warga tak terkendali pada Kamis pagi usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bangunan kelas sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur roboh karena diterjang hujan angin yang melanda Sidoarjo pada Selasa lalu. Akibatnya proses belajar mengajar dipindahkan ke perpustakaan sekolah. Beginilah kondisi salah satu bangunan kelas yang ditempati oleh siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Sidoarjo yang roboh. Terlihat atap bangunan hancur dan menyisakan puing-puing yang terkena angin kencang disertai hujan yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa kemarin. Selain itu, 2 bangunan kelas yang berderet bersebelahan dengan kelas yang ambruk kini telah dikosongkan karena pihak sekolah khawatir kelas tersebut juga akan ikut roboh. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar di kelas tersebut dipindahkan ke ruang perpustakaan. Untuk pembelajaran anak-anak, ini kami tata, kami sementara tidak sesi dulu. Ada satu ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit.
Pihak sekolah telah melaporkan hal ini ke BPBD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Hasilnya, total 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total tahun depan pada anggaran tahun 2025. Pihak sekolah berharap proses pembangunan sesuai jadwal sehingga siswa bisa belajar normal kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial pemirsa, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Rekaman aksi pembuangan susu sapi yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu ini pun viral di media sosial. Yang terjadi ini bukan hanya di daerah Pasuruan, tapi lebih menyeluruh. Cuma ini adalah bentuk kami sebagai pelaku di dunia sapi perah yang sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan tapi hampir menyeluruh sebenarnya yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Tidak hanya terjadi di Pasuruan, pembatasan kuota susu sapi juga berimbas ke sejumlah peternak sapi di Jawa Tengah. Akibat tidak laku dijual, para pengepul sapi di Boyolali gelar aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis ke warga dan para pengguna jalan di kawasan Taman Simpang 5. Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh. Sudah 3 hari ini, Pak. Sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota. Jadi tidak ada tempat untuk menampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Mas, ini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya nanti sudah ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang selama ini dinilai belum maksimal. Aksi bagi-bagi susu segar ini direncanakan akan dilakukan hingga hari Minggu besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki musim pancaroba, wabah demam berdarah denggi meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ratusan pasien DBD padati IGD. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, petugas Dinas Kesehatan lakukan fogging imbas banyaknya warga terkena DBD. Sepekan memasuki musim penghujan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono Blora, Jawa Tengah dipenuhi pasien demam berdarah. Dalam sehari, pasien DBD yang datang baik melalui rujukan atau datang langsung mencapai 50 pasien. Pasien kebanyakan adalah usia anak-anak. Bahkan ruang IGD padat karena antrian ruang periksa anak. Hal serupa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan fogging atau pengasapan di Desa Banjarwaru, Lumajang, menyusul banyaknya warga yang terjangkit demam berdarah atau dengue. Di lingkungan ini terdapat 6 warga yang terjangkit DBD.
3 diantaranya masih berusia anak-anak. Gerbang Mas dari pemerintah desa itu melakukan koordinasi dengan Puskesmas Rogo Turunan Kecamatan Kota Lumajang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu khususnya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Namun selain upaya pengasapan, petugas juga mengimbau warga sekitar untuk menjaga kebersihan, terutama genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan.